Deklarasi Front Persatuan Islam atau disingkat FPI Kalimantan Timur. Hari ini Jumat 1 Januari 2021 mendeklarasikan Front Persatuan Islam Kalimantan Timur yang disingkat FPI sebagai wadah dalam membela agama, bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Siap berjuang, siap berjuang, siap terus berada istiqomah di dalam pimpinan Imam Besar Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Deklarasi Front Persatuan Islam Banten. Pada malam Jumat tahun baru 2021. Pada malam Jumat tahun baru 2021. Kami para alim ulama. Kami para alim ulama. Habaib dan aktivis keadilan. Habaib dan aktivis keadilan. Mendeklarasikan perahu baru. Mendeklarasikan perahu baru. Perjuangan umat Islam Banten. Perjuangan umat Islam Banten. Untuk membela agama. Untuk membela agama. Bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan nama Front Persatuan Islam. Front Persatuan Islam Banten. Berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah atau negara. Tetapi negara tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum. FPI yang jelas seperti ini ya. Semua ada aturan-aturan. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, tentunya apabila ingin diakui sebagai ormas, disesuaikan dengan undang-undang tentang keormasan. Tapi apabila dari FPI ya, model baru apapun namanya, ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Tentunya ini pun bisa menjadi alasan daripada pemerintah untuk membubarkan atau melarang daripada kegiatan-kegiatan ormas yang tidak terdaftar. Polisi peringatkan Front Persatuan Islam isinya keras. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono menegaskan bahwa Polri enggan menanggapi deklarasi perubahan nama Front Pembela Islam atau FPI menjadi Front Persatuan Islam.
Menurut dia, Polri tetap berpatokan pada surat keputusan bersama atau SKB 6 pejabat tinggi. Kami sekarang fokus bahwa menyangkut dengan kegiatan FPI, atribut simbol-simbol Front Pembela Islam ya. Kami kembali saja kepada surat keputusan bersama, kata Brigjen Rusdi di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apapun. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatannya yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Begitulah kata Mahfud. Dia mengatakan FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan dengan hukum, sebaik tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lainnya. Mahfud menyebutkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI. Namun di hari yang sama, sejumlah tokoh EKS pentolan FPI langsung mendeklarasi Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi. Benar, sudah dideklarasi, begitulah ujar Aziz. Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihir Alatas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sobri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Awid Masyhuri, Haris Ubaidillah, kemudian Habib Idris Al-Habsyi, Idris Hasan, Habib Ali Alatas, Tuan Kota Basalama, Habib Syafiq Alaidrus, Baharuz Zaman, Amir Otega, Syahroji Waluyo, Joko, dan Mahfud Lutfi. Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam, begitulah kata Aziz. Front Persatuan Islam menilai pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap FPI melanggar konstitusi. Front Persatuan Islam atau FPI langsung dideklarasi semenjak Front Pembela Islam atau FPI dilarang oleh pemerintah. Sebelumnya, pelarangan aktivitas FPI berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB. 3 menteri dan 3 lembaga lantaran ormas tersebut tidak lagi memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT pada Rabu 30 Januari 2020. Menanggapi FPI model baru tersebut, Kabiro Penerangan Masyarakat Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono tetap memberikan peringatan. Dilansir tribunwow.com dari Kompas TV, Selasa 5 Januari 2021. Rusdi Hartono mengatakan tidak segan untuk kembali membubarkan FPI dengan nama baru tersebut. Oleh karenanya, ia meminta kepada FPI maupun ormas-ormas lainnya, jika tidak ingin dilarang atau dibubarkan maka harus mendaftarkan diri dan mengikuti aturan hukum. FPI yang jelas, semua ada aturan-aturan, jelas Rusdi. Sebenarnya jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi ormas harusnya mengikuti aturan yang berlaku. Kalau dia sebagai ormas, apabila ingin diakui sesuaikan dengan undang-undang ormasan, begitulah tuturnya. Dia menegaskan nasib FPI model baru bisa saja seperti FPI yang lama jika tetap tidak mengurusi syarat-syarat berdirinya ormas. Tapi apabila dari FPI, model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti aturan yang berlaku, artinya ada kewenangan dari pemerintah untuk melarang atau membubarkan karena tidak mendaftarkan keorganisasiannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Begitulah tegasnya. Menurut Rusdi, tidak alasan bagi pihak keamanan untuk mengizinkan kegiatan ormas yang tidak memiliki legal standing yang jelas. Nanti bisa karena tidak punya dasar hukum, bisa terdaftar, tentu bisa tidak jadi alasan bagi pemerintah untuk membubarkan atau melarang kegiatannya ormas yang tidak terdaftar. Tutupnya pengamatan hukum tata negara, Ferry Amsari mengomentari pilihan FPI mengganti nama sebagai Front Persatuan Islam. Ferry Amsari menganggap FPI memiliki cara kekanak-kanakan untuk mempertahankan organisasinya, seperti yang diungkapkan dalam kanal YouTube Kompas TV Sabtu 2 Desember 2021. FPI jangan kekanak-kanakan juga, ujar Ferry, karena kemudian FPI-nya tidak diperpanjang SKT kemudian mengganti nama. Menurut Ferry, FPI selayaknya menempuh cara lain yang lebih baik,
Ia berpendapat FPI bisa menempuh jalur hukum untuk membatalkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri. Mestinya menempuh jalur hukum yang lebih elegan ya, begitulah terangnya. Ke PT UN kalau mempermasalahkan SKB 6 menteri atau mempermasalahkan undang-undangnya melalui proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Jadi, mesti ditempuh jalur yang elegan atau memilih untuk menjadi perkumpulan, begitulah tambahnya. Terkait hal itu, Ferry lantas membeberkan keuntungannya yang diperoleh organisasi yang memiliki surat keterangan terdaftar atau SKT. Selain bebas berserikat, organisasi tersebut juga berhak mendapatkan suntikan dana pemerintah. Karena ormas yang punya SKT dan statusnya berbadan hukum, kan tujuannya sangat administratif, jelas Ferry. Salah satunya mendapatkan bantuan dari negara, jadi itu salah satu keuntungannya. Meskipun begitu, Ferry tak membantah jika FPI bisa saja berkumpul tanpa mendaftarkan organisasinya. Namun menurut dia, FPI perlu kembali mempertimbangkan langkah yang lebih baik diambil. Apakah berserikat, berkumpul tidak harus mendaftarkan ke Kemenkumham? Bisa saja, terang Ferry, karena itu hak konstitusional. Selain itu, Ferry juga menyebut FPI perlu mengubah citra yang selama ini melekat. Langkah hukumlah yang menurutnya bisa diambil FPI untuk mempertahankan organisasinya. Apakah FPI dari organisasi yang katakanlah tukang rusuh dalam banyak hal, kemudian telah berubah menjadi lebih baik? Memang harus ada pembuktian, jelas Ferry. Dan FPI bisa-bisa melakukan melalui proses pengadilan, bukan kemudian menempuh jalur atau langkah yang tidak tepat, yang mengesankan bahwa FPI seolah-olah menentang pemerintah atau melakukan langkah-langkah di luar jalur hukum, begitulah tungkasnya.